Nah, jadi tidak ada momennya ya, yang di tugas itu tidak ada momen. P1 dan P2 diketahui P1 1673, P2 728. Ini kayaknya angka dari kelompok berapa ini ya, kelompok sama kayaknya. A1 maksimal 0,8, A2 maksimal 0,51. Ada angkanya, itu dari tugas ya. Nanti buka lagi tugasnya. Kemudian ini data tanahnya ada di tugas itu. Tanahnya ada 2, berat tanah untuk lapis 1 dan kemudian lapis 2. Kemudian ini rumus yang kita gunakan, rumus Terzaghi. Kedalaman fondasi sudah ditentukan di soal ya, DF-nya 0,2. Ini adalah tabel yang kita gunakan. Ditanyakan berapa L dan B dengan FK antara 3 dan 6. Untuk DW, ini kok DW-nya 0. Ini soal yang kedua ini. Bentar, kita soal yang pertama dulu. Oke ya, DW-nya 0,75. Ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama DW tentukan dengan DW-nya 0,75. Itu sudah ada. Nah, kita coba cari, kita coba gambarkan. Nah, mudah-mudahan bisa selesai ini 28% lagi. Karena tidak ada momen, jadi mencari R1-nya kita bisa langsung ya. Nah, sigma momen ke P1 yaitu sigma P atau R dikali R1, sigma P dikali R1, ya, sigma P dikali R1, ini dia harus sama dengan P2 dikali dengan R kecil. Kalau P1 0 ya, jaraknya udah karena di sini langsung. Maka kita dapat R1-nya 10,31, ini dia R1 1031. Kalau sudah dapat R1, kita mencari R2-nya dengan cara ini R kecil dikurang R1, kita dapat R2. Ya, ini saya kasih tanda warna kuning R1, kemudian R2 ini ya 2,369. Kemudian A1 maksimal 0,8, A2 maksimal 0,51. Nah, kita coba ambil 0,8 dan kemudian A2-nya maksimalnya 0,5. Ini trial ya, coba ambil trial. Kita coba-coba 0,8 dan 0,5. Maka kita jumlahkan semuanya. Kita dapatkan A1 tambah R1 ditambah R2 tambah A2. Ini saya kasih warna supaya mudah merujuknya ya, kemana angka yang diambil. Kita dapatkan L-nya 4,7, totalnya L,47. Nah, jarak titik beratnya, titik beratnya ini R1 di sini, R2 di sini ya. Tapi kalau tengah-tengah telapak, tentu L2 per 2. 4,7 bagi 2, yaitu 2,35 kiri dengan 2,35 kanan. Sehingga tidak bisa pas jarak garis kerja dengan titik telapak, sehingga terjadi eksentrisitas. Ya, eksentrisitas. Berapa besar eksentrisitasnya? Nah, yaitu yang dari sini 2,869, yaitu R2 tambah 0,5, 2,869 kita kurang dengan 2,35. 2,869 kita kurang 2,35.
kita dapatkan eksentrisitasnya 0,519. Ya, kita dapatkan eksentrisitasnya 0,519. Ya, paham ya? Karena ini kita tidak bisa ngepaskan. Karena 0,8 sudah terbatas, 0,5 sudah terbatas, titik berat dari garis kerjanya ini sudah di sini. Nah, sedangkan kalau telapak kita bagi dua, di sini posisinya. Sehingga ada eksentrisitas. Kemudian kita tentukan lagi B dengan cara coba-coba. B-nya ini. Kita ambil B-nya 1,8. Ini kita kira-kira aja ya, 1,8. Ini ada L. Nah, ini ingat notasinya berubah. Di sini L, di sini B. Sehingga nanti waktu menghitung kapasitas dukung ada L per B ya, bukan B per L. Hingga luasnya 1,8 dikali dengan 4,7. Luasnya kita dapatkan 8,460. Tegangan yang terjadi, kita masukkan rumusnya. Sigma P per A ditambah 1 ditambah 6 kali E per L. Ya, ini per L karena eksentrisitasnya ini horizontal ke sini, maka L yang kita pasang. Tapi kalau eksentrisitasnya ke atas, maka B yang kita pasang. Ya. Tinggal kita masukkan sigma P 2401, A-nya kita dapat 8,46. Kita masukkan, kita dapatkan tegangan yang terjadi 471,87767. Ini tegangan yang terjadi. Kalau sudah dapat tegangan yang terjadi, kita lanjutkan dengan menghitung kapasitas dukung. Kapasitas dukung. Nah, ini datanya DF-nya 0,2 dan kemudian DW-nya 0,75. Kemudian ini ada tebal dari lapis 1 0,48 ya, kita lihat soal. Tebal lapis 1. Nih, tebal tanah lapis 1 0,48. Jadi usahakan ada gambarnya ya. Ada gambarnya supaya kita mudah membuat perhitungan asumsi-asumsi. Jadi ini lapis 1, sisanya lapis 2. Kemudian ini ada berat isi aslinya 18,112. Kemudian ini berat isi 19,384. Ya. Tapi karena airnya itu berada di sini, ya DW-nya 0,75, maka yang di bawah ini kita gunakan berat isi efektif, yaitu 19,384 dikurang 9,8, ini kan? Maaf, gamasatnya 21 ya. Kalau ini bukan gamasat, ini gamma asli. Kita lihat dulu betul nggak? Gamasatnya untuk lapis 2 21238. Kita lihat dulu di atas. Ya, nih gamasat lapis 2 21238. Kembali lagi. Kita dapat 11428. Ya, 11428. Ops, kok jauh nih. Nah, ada tiga lapis ya yang di bawah dari telapak. Ini. Sehingga nanti untuk menentukan rata-ratanya, yaitu berat isi asli tanah 1, kemudian berat isi asli tanah 2, kemudian berat isi efektif tanah 2. Berarti ada 3 yang kita rata-ratakan. Tebalnya 0,28, 0,27. Ya, ini dicari ini kan udah tahu nih nanti. Udah tahu, nanti bisa dapat nih 0,28, 0,27, kemudian 4,150 sisanya. Itu dari 470 ya. Ini kan 470 nih. 470 dikurang 0,270 dikurang 0,28, kita dapat 4,15.
Ya, jadi ini kalau kita 4150 sisanya. Nah, ini ngeprintnya terpotong. Nah, baru kita rata-rata, berisi rata-rata yang 0,28, 0,27 dengan 4150. Kita dapatkan rata-ratanya 12283. Kohesi rata-rata dengan 3 lapis tadi, ya. Ini saya harus cepat nih. 21%. Kemudian sudut geser rata-rata. Nah, dengan sudut geser rata-rata kita buka, lihat di tabel, dapat NC, NQ, N gamma. Sudut geser rata-rata. Lalu kita cari fondasi 4 persegi panjang, B-nya 1,8, L-nya 4,7. Masukkan semuanya angka-angkanya. Ini sudah dapat C. Ya, C-nya C mana yang dipakai? C rata-rata. Ya, C rata-rata. C rata-rata, kita lihat di atas tadi berapa nih? 21271. Ya, 21271. NC nih 332406. Dikali 1 ditambah 0,3, ya, L per B ya, 4,7 dibagi 1,80. Bentar, kalau bisa saya tambah. Oke ya, kita lanjutkan. C kali NC dikali 1 tambah 0,3 B per L per B.